Oke, adik-adik semua. Jadi ada beberapa mahasiswa di sini itu yang kuliah memakai buku panduan dari Pak Agus ya, Pak Agus Setiawan ya. Kalau misalnya kalian melihat buku itu, metode ini itu dikenal juga dengan sebutan metode gaya. Ya, di dalam buku itu tidak disebutkan sebagai metode consistent deformation, tetapi disebutkan sebagai metode gaya. Nah, kita flashback pada analisis struktur statis tak tentu dulu. Jadi sebenarnya statis tak tentu itu apa? Statis tak tentu itu kalau misalnya kita punya suatu struktur di mana reaksi tumpuannya itu melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang ada ya. Dulu ketika kita belajar pada AS1 statis tertentu itu jumlah kesetimbangan gaya dan jumlah kesetimbangan momen itu hanya bisa dipakai untuk menyelesaikan reaksi tumpuan yang tidak diketahui sebanyak 3. Benar ya? Di atas itu kita harus atau kita membutuhkan tambahan persamaan lagi. Nah, ada kelebihan ketika kita akan membuat struktur kita menjadi struktur statis tak tentu. Apa itu? Ini ya, mempunyai tegangan yang lebih kecil dibandingkan struktur statis tertentu. Itu kelebihannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita masuk dalam statis tertentu, maka pada tumpuan dia tidak ada momen. Karena misalnya contohnya balok ya, gelager sederhana, maka tidak ada momen di tumpuan. Tapi ketika kita masuk dalam statis tertentu, dia akan ada momen. Sehingga yang sebelumnya momen itu dia adalah momen positif, ya, langsung turun ke bawah seperti itu kan, itu akan dibagi menjadi momen negatif dan momen positif. Sehingga momennya lebih kecil karena terbagi dua ya, terbagi menjadi negatif ya, baru turun positif. Kalau sebelumnya positif langsung turun sehingga dia jauh lebih besar daripada kalau kita memakai statis tak tentu. Efeknya apa? Kalau misalnya momennya dia lebih kecil terbagi menjadi dua kan, otomatis kan momennya lebih kecil. Nah, struktur kita akan lebih ramping. Kita akan menghemat dimensi struktur. Sehingga kalau kita menghemat dimensi struktur, otomatis cost atau uang yang kita keluarkan pada saat kita membangun suatu struktur itu akan lebih murah. Itu ya. Lalu statis tak tentu juga mempunyai kemampuan mendistribusikan beban lebih stabil dibandingkan struktur statis tertentu. Karena dia tumpuannya lebih baik ya, tumpuan kaku ya rata-rata ya, atau tumpuan jepit seperti itu. Dan juga pada struktur statis tertentu perlu ketelitian yang lebih agar tegangan sekunder akibat penurunan tumpuan atau perubahan panjang akibat thermal dapat diantisipasi. Nah, ini yang ternyata menjadi apa ya, menjadi salah satu hal yang perlu kalian perhatikan. Kenapa? Kalau statis tertentu misalnya ini ada penurunan kan nggak masalah ya. Kenapa nggak masalah? Karena sendi dan roll. Ini ada penurunan masih bisa diakomodir kan. Tapi kalau misalnya saya tak tentu, ini itu dijepit. Misalnya ini dijepit. Ketika ini ada penurunan, iya kan, maka akan ada tegangan internal yang terjadi. Ya. Kalau sendi dan roll gini, turun kan otomatis ini tidak akan ada tegangan yang terjadi kan. Tapi kalau ini kalian jepit, ya, lalu ini kalian satu ada turun, iya kan, maka di sini kan dia menahan, ya, sehingga ada tegangan internal. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Otomatis kalau misalnya ada penurunan tumpuan seperti itu, struktur kita itu akan mengalami beban internal terlebih dahulu akibat penurunan pada tumpuan tadi. Jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, di dalam analisisnya untuk penyelesaian statis tak tentu itu ada 2 metode yang bisa kita pakai, yaitu metode gaya atau force method, yang kedua adalah metode perpindahan atau displacement method. Ya. Metode gaya itu variabel utamanya adalah gaya, sedangkan kalau misalnya metode perpindahan, variabel utamanya adalah perpindahan atau displacement atau lendutan. Jadi kita melihat dua itu. Untuk metode consistent deformation sendiri yang kita kenal dengan metode gaya juga, itu ada beberapa proses analisis yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan tingkat atau derajat ketidaktentuan struktur. Nih ya.
Apa itu derajat ketidaktentuan struktur? Atau gampangnya adalah berapa reaksi yang tidak diketahui. Nah, gampangnya itu. Ya. Jadi misalnya saya punya tumpuan sendi dan roll, reaksinya berarti ada berapa? 3 kan ya. Sendi 2, roll 1, 3. Tapi misalnya saya punya jepit dan roll, maka jepit dia punya RV, RH dan momen, reaksi momen. 3 otomatis ya. Yang roll dia punya RV. Sehingga totalnya ada 4. Maka derajat ketidaktentuan strukturnya sama dengan 4. Bisa lebih bila jenis tumpuannya itu berbeda. Dan mungkin dia merupakan balok menerus, otomatis dia juga akan berbeda. Lalu buat struktur menjadi statis tertentu dengan menghilangkan gaya kelebihan. Setelah kalian mengetahui bahwa tadi ternyata saya punya tumpuan sendi dan roll, ya kan? Nah, kalian bisa menghilangkan salah satu reaksi sehingga dia menjadi struktur statis tertentu. Contohnya ini, kita masuk pada contoh saja karena kalau baca ini nanti tidak pusing ya. Masuk pada contoh saja. Nah, ini contohnya ya. Di sini saya punya struktur, di sini dia adalah jepit, yang di sini dia roll. Maka ada berapa derajat ketidaktentuan struktur? 4 ya. Ini ada 3, RVA, RBH, dan R momen ya. Lalu di sini ada RBV ya, atau reaksi vertikal B. Ada 4. Ya. Nah, di dalam proses ketika kita akan menyelesaikan statis tertentu dengan metode ini, kita bisa mendekatinya dengan yang pertama adalah menghilangkan salah satu gaya. Sebenarnya bukan dihilangkan ya, tapi kita simpan gaya tersebut ya. Nanti akan kita berikan lagi gayanya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya contoh ini, agar dia menjadi statis tertentu, kira-kira yang akan saya hilangkan mana? Mana? R, B, V. Nah, pada contoh ini adalah RBV ya. Ketika RBV dihilangkan, maka dia jadi balok cantilever. Ya. Maka reaksinya ada berapa kalau balok cantilever seperti ini? 3. RVA, RHA, dan momen. Benar ya? 1. Bisa lagi nggak selain itu? Misalnya selain kita menghilangkan RBV, RBV kita tetapkan misalnya. Saya hilangkan misalnya adalah RAV, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa tumpuannya jadi apa? Jadi jenis tumpuan apa kalau misalnya reaksi vertikalnya hilang? Nggak jadi ya, maka nggak bisa ya. Kalau saya hilangkan RBH, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya hilangkan momen, bisa. Kalau momennya hilang, dia jadi tumpuan apa? Sendi dan roll. Sendi ada 2, roll ada 1. Sehingga reaksinya jadi ada 3. Jadi itu adalah salah satu cara ketika kita menghilangkan salah satu reaksi ya. Tidak asal kita hilangkan, tetapi kita harus memikirkan kira-kira kalau misalnya salah satu reaksi hilang, dia akan menjadi tumpuan apa. Seperti itu ya, jelas ya. Nah, pada contoh ini yang pertama adalah ini akan menjadi tumpuan atau struktur cantilever ya. Jadi A struktur statis tidak tentu, kita jadikan dia sebagai struktur statis tertentu. Selanjutnya adalah kita berikan dia beban luar yang ada. Tadi ini kan ada beban luar. Beban luarnya berapa? Berupa apa? Ki, ya, benar ya, Ki ya. Beban merata dari ujung A sampai ujung B. Nah, kita berikan pada struktur statis tertentu tersebut. Ya, jadi ini itu kita berikan bebannya ini, sehingga dia jadi seperti ini. Maka akan muncul defleksi sebesar delta BV. Defleksinya. Ya. Lalu itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi kan reaksinya kan kita hilangkan. Sekarang reaksinya kita masukkan lagi. Tuh. Ya. Nah, jadi seperti ini, kita turunkan ke sini, ke D ini, beban eksternal kita buang, yang kita masukkan adalah reaksi. Reaksi yang kita hilangkan, yaitu R
RBV. Kita masukkan dia di sini ya, sebagai RBV. Maka akan timbul lendutan sebesar delta BV aksen. Yang besarnya adalah delta BV RBV. Gitu. Ya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Analoginya gini deh. Ini kalau misalnya kita beri beban, itu kan akan turun ke bawah. Ya. Biar dia nggak turun ke bawah, aslinya kan ada ini, ada reaksi apa? Ada roll. Ya. Kalau misalnya ada tumpuan roll, maka sebenarnya kan dia tidak turun ke bawah, benar nggak? Ya. Sehingga agar dia tidak turun ke bawah, ya kan? Maka kita beri reaksi dia ke atas. Sebesar apa? Sebesar reaksi akibat ini, beban ini. Ya. Sebesar delta BV nanti untuk perpindahannya. Sehingga kalau kita hilangkan stasi tertentu, ini akan turun ke bawah, tetapi ini akan diberikan reaksi ke atas sehingga dia kembali lagi. Jelas ya maksudnya ya? Itulah pendekatannya. Kalau kita baca di sini, ya, hitung deformasi statis tertentu akibat beban yang ada, beban luar, ya kan? Lalu beban hilangkan, gaya kelebihan dikerjakan sebagai beban. Gaya kelebihan tadi, reaksi tadi yang kalian hilangkan, jadikan dia sebagai beban. Maka akan muncul ini, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agar dia tidak turun, maka kan sebenarnya di sini kan akan ada salah satu kesetimbangan yang terjadi, yaitu sigma delta B sama dengan 0. Benar ya? Ini turun ke bawah, diberikan gaya ke atas, dia akan naik ke atas. Sesuai dengan titiknya awal tadi. Maka di situ ada kesetimbangan jumlah perpindahan akan sama dengan 0. Ya, artinya apa? Artinya ini turun ke bawah sebesar delta BV, diberi beban ke atas sebesar delta BV aksen. Maka dia sama dengan 0 untuk perpindahannya. Dia tidak akan berpindah. Gitu kan? Sehingga ini turun ke bawah maka nilainya adalah negatif. Ya. Negatif delta BV diberikan positif delta BV aksen sama dengan 0. Ya. Delta sigma delta BV sama dengan 0, maka negatif delta BV plus delta BV RBV, ini kan delta BV aksen ya, sama dengan 0. Itu adalah persamaan pertama yang kita susun. Simpan itu persamaan. Ya. Nah, selanjutnya ada cara kedua juga deh, yang telah kalian sampaikan tadi, bahwa kita bisa menghilangkan momen agar dia menjadi tumpuan apa? Sendi dan roll, ya kan? Nah, kalau di sini ada sendi dan roll, maka tidak akan ada lendutan di ujung. Lendutan akan terjadi di bentang. Benar ya? Nah, ketika lendutan terjadi di bentang, kalian tidak akan menghitung lendutan di bentang itu. Yang akan kalian hitung itu adalah sudut lendutannya, atau ini, theta. Theta A maupun theta B. Ya. Lalu, kalau misalnya ini, ya, struktur statis tak tertentu, kita jadikan struktur statis tertentu, kita berikan beban yang ada, beban luar, maka timbul lendutan sebesar delta A. Ya. Lalu kita beri momen dia di ujung A ini agar dia ada perlawanan, ya, menjadi sebesar ini, sebesar RAM, menjadi lendutan theta AM RAM atau theta A aksen. Sehingga lendutannya ini, sudut lendutannya ini dia sama dengan 0. Paham ya? Karena kalau misalnya kita mengenal struktur jepit itu kan lanjutannya kan gini ya, gitu ya. Jadi dia tidak, lanjutannya tidak langsung dari ujung seperti ini. Kalau dari ujung seperti ini kan untuk tumpuan sendi ataupun roll. Tapi kalau jepit nanti gini, ke sini. Nah, ya. Jadi di ujung itu dia akan lurus dulu, baru dia turun. Contohnya gini, ini kalau saya jepit, ya kan. Lalu saya beri dia beban. Nah, kalau yang ini dia langsung turun, tapi kalau yang ini dia kan enggak, ya kan? Dia lurus dulu baru turun. Sama seperti ini. Sebenarnya seperti itu, ya. Sebenarnya seperti itu. Lalu ketika kita buat dia sebagai, kalau kita buat dia untuk menjadi persamaan consistent deformation, sama. Yang sebelumnya adalah delta, maka di sini menjadi theta.
Yang sebelumnya adalah lanjutan, kalau seperti ini menjadi sudut lanjutan. Jelas ya? Selanjutkan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah berapa besarnya, tadi kan kita menggunakan reaksi, benar ya? Berapa besarnya reaksi yang kita berikan untuk memberikan atau untuk mendapatkan perlawanan yang sama. Benar nggak? Ya kan? Kan kita belum tahu itu berapa reaksinya. Masa kita udah bisa ngitung, ya nggak bisa otomatis kan? Maka kita perlu tahu berapa reaksi yang kita butuhkan untuk memberikan perlawanan yang sama pada apa defleksi yang ada, sehingga yang sebelumnya dia turun bisa naik ke posisi semula. Besarnya berapa kita bisa menghitung dengan metode ini. Beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah metode unit load, yang kedua adalah metode moment area, yang ketiga adalah metode persamaan garis statis. Saya tidak akan menjelaskan semua, saya hanya akan menjelaskan satu metode saja, yaitu yang unit load. Kita berikan dia beban satu satuan. Artinya berapa? Misalnya satuannya kilonewton adalah 1 kilonewton. Ya. Misalnya 2 kilonewton, maka kita beri misalnya satuannya adalah ton, kita beri dia 1 ton. Jadi angkanya 1 karena satu satuan. Jelas ya? Nah, Pak, kenapa kok angkanya 1? Enggak apa-apa, nanti akan ada rumus tambahan lagi yang membuat nilainya itu akan sama. Berapapun kalian beri nilainya, hasilnya akan sama. Nanti kalau sudah persamaan itu kita masukkan ke sini deh. Kalian kan sudah mendapatkan persamaan consistent deformation. Nah, dari persamaan itu kalian masukkan ke persamaan ini, rumus deformasi, yaitu integral antara 0 sampai S dikalikan M besar X itu ini persamaan momen akibat beban yang ada atau beban luar. Tadi kan yang pertama kan dikasih beban luar agar turun ke bawah. Dikalikan M kecil X itu adalah persamaan momen akibat beban unit, ya. Beban akibat reaksi tadi loh. Kan kalian diberikan beban satu unit satuan ya, unit load itu kan. Nah itu ini M kecil. Dibagi dibagi I dx. Ya. Itu apa? Modulus elastis, I adalah momen inersia. Kenapa ada dan I? Karena kita dekati dia terhadap lanjutan. Lanjutan itu dia diperhitungkan terhadap momen inersia, ya, momen inersia dan modulus elastisitas. Momen inersia itu adalah kekuatan bahan di dalam menahan defleksi pada kondisi. Momen inersia itu adalah kekuatan penampang bahan. Kalau modulus elastis itu adalah kekuatan bahan di dalam menahan defleksi pada kondisi elastis. Ya. Atau kalau kita punya diagram tegangan-tegangan itu yang kurva miringnya itu. Nah, lalu kenapa kok integral? Karena kita harus menghitung dari titik 0 sampai titik akhir. Ya. Sebagai contoh, ya, kita langsung aja masuk contoh. Misalnya ini, saya punya struktur dengan tumpuan jepit dan roll, tetapi masih ada balok tambahannya. Ya. Di sini 6 meter, ini 2 meter. Ya kan, diberi beban merata sebesar 1 ton per meter, lalu beban terpusat di ujung C ini sebesar 1 ton. Akan timbul reaksi sebesar VB, VA, ya, HA, dan momen pada titik A. Ya. Maka kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode constant deformation. Cara yang pertama apa? Membuat struktur menjadi statis tertentu. Ya, misalnya ini saya hilangkan rollnya, maka dia akan jadi balok apa? Balok cantilever ini ya. Balok cantilever. Ya, lalu cara yang pertama untuk bisa membuat persamaan M besar X, ya, itu kan persamaan sudah defleksi akibat beban luar, beban eksternal ya. Maka kita masukkan beban luarnya ini ya. Beban luarnya ada beban merata dari A sampai C dan beban terpusat P. Kita masukkan di sini beban merata ya dan beban terpusat P sebesar 1 ton. Ya kan? Nah, di sini Dek, itu setiap ada perpindahan, nanti kalian harus membuat rumus ya. Membuat rumus momen ya.
untuk ini, setiap ada perpindahan gaya, maka perlu kalian, baik gaya maupun reaksi ya, ataupun tumpuan, maka perlu kalian buat satu rumus tersendiri. Ya. Ini ada reaksi tumpuan di sini ya, benar ya. Maka kita pecah dia di sini. Ya, ada X1, ada X2. Kalau misalnya ini ada beban terpusat di sini, maka akan ada X3, akan ada garis lagi. Ya. Kalau misalnya bebannya segitiga, lah per meter harus kalian berikan X. Kenapa? Karena rumusnya akan terus berubah. Gitu ya. Nah, di sini setelah kalian mendapatkan ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini deh. Ya. Yang pertama, R sama dengan 4 lebih besar dari 3, maka kelebihannya satu reaksi ya. Ini adalah struktur statis tidak tertentu tingkat 1. Kita hilangkan kelebihan reaksi, yang kita hilangkan adalah VB. Ya, maka delta BV yang dicari. Kita hitung dulu ya, reaksi yang terjadi pada tumpuan. Ini reaksinya berarti ada VA dan MA. Ya kan? Nah, ini adalah reaksi perhitungannya ya. VA ini sama dengan 9 ton. Bagaimana caranya? Sigma KV sama dengan 0. Masih ingat ya? Sigma KV sama dengan 0. Ya. Maka semua jumlah gaya vertikal akan sama dengan 0. Di sini gaya vertikalnya ada P sebesar 1 ton dan ada Q 1 ton per meter. Maka Q besarnya berapa? Q besarnya 1 dikali 8 sama dengan 8 ton. Ditambah dengan 1 sama dengan 9 ton. Cek. 1 dikali 8 tambah 1 sama dengan 9 ton. Arahnya ke atas. Kenapa arahnya ke atas? Karena gaya-gaya luar yang bekerja arahnya ke bawah. Ya. Sehingga aksi sama dengan reaksi. Itu. Lalu yang kedua adalah momen. Kita hitung momen di A dengan tinjauan dari sebelah sini. Ya. Balok cantilever itu hanya bisa kalian hitung seperti itu ya. Hanya bisa kalian hitung dari sini ke sini. Kalau balok biasa kan dari sini ke sini bisa, ya, benar ya? Dari sini ke sini bisa. Tapi kalau cantilever itu dari sini ke sini. Ya. Maka sama dengan 1 dikalikan berapa? 8, ya kan? Benar ya? 1 atau min 1? Min 1 dikalikan 8 dikurangi Q besar sama dengan berapa? Q kecil dikalikan L. Benar ya? Dikalikan jaraknya. Jaraknya berapa? Berapa jaraknya? 4. Titik pusatnya kan? Benar ya? Ya jangan terlena ya. Maka sama dengan 1 dikalikan 8 sama dengan 8 dikalikan 4 berapa? 32. Ditambah dengan P kalikan L. Tambah berapa? 8 sama dengan 40 ton meter. Ya, arah perputarannya berlawan arah jarum jam atau negatif. Nih. Setengah kalikan 1 dikalikan 8 kali 8 ditambah 1 kali 8 sama dengan 40 ton meter. Ada yang bingung dapat dari mana ini? Jelas ya? Kalau sudah jelas, ya, maka kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita membuat persamaan momen. Persamaan untuk menghitung momen. Ini yang saya maksud, kalau misalnya ada perubahan titik, maka dia akan berubah. Ya. Kita yang pertama adalah ini, membuat persamaan momen dari titik C sampai ke titik B. Karena di sini ada reaksi sebenarnya ya. Maka perlu kita berikan dia perbedaan hitungan. Ya.
Berapa besarnya? Besarnya ini. Min setengah X dikalikan X min X1. Kira-kira didapat dari mana? Didapat dari momen kalau misalnya gini. Ini kan X1. Misalnya saya mau mencari momen di titik 1 ini. Ya. Maka kita bisa mendapatkan rumus P dikalikan X1. Benar ya? P dikalikan X1. P-nya kan 1. Maka 1 dikalikan X1 sama dengan X1. Minus ya harusnya ya. Minus ya. Minus P dikalikan X1. Maka minus X1. Ya. Dikurangi lagi, masih ada Q ini. Ya. Q kecil dikalikan berapa? Untuk jadi Q besar. Dikalikan X1. Benar kan? Ya. Q kalikan 1. Ya. Sorry. Q kalikan X1 dikalikan untuk jarak titik pusat sampai ke titik 1. Maka jaraknya adalah setengah X1. Ya. Sama dengan min X1 min setengah X1 kuadrat. Ya. N X1 sama dengan yang pertama P dulu ya. Min P dikalikan X1. Ya kan? Dikurangi I agar dia jadi besar maka dikalikan X1. Dikalikan jaraknya besar, jaraknya adalah setengah X1. Maka sama dengan kan 1 min X1 min ya 1 kan? Setengah X1 kuadrat. Masih bingung? Misalnya ini 2. X1-nya 2 atau 1,5 aja ya. X1-nya 1,5. M1,5 sama dengan min P dikalikan 1,5 ya. Min dikalikan 1,5 dikalikan setengah kali 1,5. Ini kan 1. Maka 1,5 min I-nya kan 1. Setengah kali 1,5 kali 1,5 atau 1,5 kuadrat. Nah, ganti jadi X1. Lalu tinggal kalian sederhanakan ya. Jadilah ini disederhanakan menjadi minus setengah kalikan X 1 kuadrat ditambah X1. Jelas? Itu untuk yang X1. Lalu kita masuk pada antara ini, antara titik B sampai titik A. Ya, antara titik B sampai titik A. Maka misalnya misal dari X2 ini ke sana 2 meter. Maka M X1 plus 2. Benar nggak? Kan X1 jadinya X1 jangan hilangkan, tetap harus masuk dia. Nanti tinggal kalian masukkan 2 ini menjadi X. Berarti ya, biar gampang ya. Sama dengan berapa kira-kira? P dikalikan X1 plus 2 jelas. Benar ya?
min ya, min dikurangi I kalikan X1 plus 2 dikalikan setengah X1 plus 2 sama dengan ini 1 ya. Sekarang jadikan 2 ini adalah X2. X1 plus X2 min ini 1. X1 plus 2 kalikan setengah X1 plus X2. Ya, sama dengan X1 plus X2 min setengah X1 plus X2. Persamaan kedua. Itu ya, setengah kali X1 plus X2 kuadrat ya. Minus 1 kalikan X2 plus 2. Kan? Benar kan? Tinggal kalian sederhanakan. Gitu ya. Ada yang belum jelas? Jelas saya kira ya. Kalau sudah, kalian selanjutnya adalah menghitung lagi untuk yang beban unit load. Tadi kan M besar. Sekarang menghitung lagi untuk yang M kecil. Nah, berikan beban sebesar 1 ton. Satuannya kan ton tadi kan. Sebesar 1 unit load. Maka kalau ton 1 ton. Kalau kilonewton 1 kilonewton. Diberikan dia beban 1, ya kan. Nah, pada contoh ini dia diberi arah yang berlawanan ya. Diberi arah yang berlawanan. Kalau di contoh bukunya Pak Agus itu kayaknya dia arahnya tetap ke atas. Enggak apa-apa, hasilnya akan ketemunya sama nanti. Nah, caranya plug sama, maka akan ketemu momen dari titik C sampai titik B sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena tidak ada beban di sini. Iya kan? Pak, tadi kan ada beban. Ya kan tadi kan beban luar. Sekarang itu kan untuk momen. Asal untuk momen. Untuk beban reaksi. Bebannya itu diganti dengan beban reaksinya saja. Beban luarnya buang. Paham ya? Maka hanya akan ada beban di sini. Sebesar 1. Ya. Maka C sampai ke B dia tidak ada beban. Tapi dari B ke A dia ada beban. Yaitu reaksi tadi. Ya. Nilainya adalah minus X2. Kenapa minus X2? Karena gaya gerakan jarak. Kalau saya punya struktur seperti ini, ya, ini P, maka besarnya adalah P kali X2. Ya. X1 kan 2. Pak, kenapa X1-nya nggak masuk? Nggak beban ngapain? Kan nggak benar. Mulainya kan di sini, maka di sini nanti momennya adalah kalau misalnya kita buat diagram momen, ini dia nggak? Adanya mulai di sini ke sana. Maka MX2 sama dengan min X2. Sama ya. X2 ya. Selanjutnya kita masukkan pada persamaan defleksi. Ya, integral M besar X dikalikan MX per EI. Ya. Lalu dx sama dengan dari 0 sampai ke 2 ini adalah untuk persamaan yang pertama ya. Untuk yang dari titik B ke C ya. Masukkan ini. Ini adalah untuk M besarnya ya. Dikalikan 0. Ya, untuk yang titik B sampai ke C. Lalu ini 0 sampai ke 6 itu adalah yang titik A sampai ke B. Jadi kalau nanti ada banyak gaya yang berubah, maka persamaannya akan jadi banyak. Ya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ini itu cocok kalau strukturnya sederhana. Tapi nak strukturnya rumit, wah, wangel ya. Setelah itu kalian sederhanakan ya, disederhanakan menjadi ini, ketemulah plus 450 per EI, arahnya ke bawah.
ya, arahnya ke bawah. Lalu yang kedua adalah akibat beban VB sama dengan 1 ton, arahnya ke bawah ya. Maka kita masukkan juga ini, kita masukkan lagi ya. Delta ini kan yang delta BV besar ya. Lalu untuk delta kecil BV sama dengan ini dari 0 sampai ke S ya. Pertanyaannya, kenapa kok yang ini yang 0 sampai 2 tidak ditulis? Karena nilainya 0. MX2 ini kan 0 kan? Iya kan? Karena nilainya 0 ya, sehingga nggak perlu ditulis. Kita langsung tulis adalah dari 0 sampai ke 6, ketemulah plus 72 per EI, arahnya ke bawah. Lalu masukkan pada persamaan konsisten deformation yang kalian buat. Ya. Nah adik-adik, tadi kan ini diarahkan ke bawah, ya kan? Harusnya kan dia ke atas, ya. Maka dia memengaruhi ini hasilnya. Di sini delta BV plus delta BV VB sama dengan 0. Ya. Kalau persamaan kalian tadi kan min BV plus delta BV. Kalau kalian mengikuti persamaan yang tadi, minus tadi, maka di sini arahnya jangan dibuat ke bawah, arahnya ke atas. Biar hasilnya sama. Pak, kok ini kalau di bukunya Pak Agus itu dia sama. Ya. Jadi arahnya dibuat ke atas kalau nggak salah dia. Gitu. Kalau ini arahnya dia dibuat ke bawah. Yang penting kalian paham itu nanti hasilnya akan sama. Tapi kalau kalian bingung ya hasilnya pasti amburadul gitu ya. Nah, delta BV plus delta BV VB sama dengan 0. Maka 450 per EI tambah 72 per EI VB sama dengan 0. VB sama dengan min 6,25 ton. Arahnya ke atas. Ya. Ini kan nanti kan diarahkan ke bawah. Benar ya? Ketemu minus 6,25 ton arahnya ke bawah. Sama dengan 6,25 ton arahnya ke atas. Itu maksudnya. Karena di sini dia dibuat dia ke bawah. Jelas ya? Minus maka dia kembali jadi ke atas. Maka sudah ketemu reaksi di titik VB. Selanjutnya kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan statis tertentu dulu. Mencari reaksi lainnya ya. Ketemu VB sama dengan 6,25 ton. Maka kalau kita cari VA sama dengan sigma KV sama dengan 0 gitu kan, ya. Maka 1 ditambah dengan 8 sama dengan 6,25 ditambah dengan 2, ditambah dengan VA. VA sama dengan 8 ditambah dengan 1 dikurangi 6,25. Ketemunya adalah 2,75. Pakai keseimbangan gaya bahwa semua gaya vertikal itu sama dengan 0. Semua gaya luar yang ke bawah itu akan dilawan dengan reaksi ke atas. Nilainya sama. Ketemu 2,75. Untuk reaksi V. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita harus mencari M, momen. Jadi kalian kalau statis tertentu itu akan selalu mencari momen di tumpuan. Tadi kan ketemu momen kalau dia cantilever kan 40, benar ya? 40 ton meter kan tadi. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Sigma, coba kita hitung sigma MA sama dengan 0 di sini ya. Maka MA ini ya. MA ini ditambah dengan VB ya, dikalikan 6 ini ya. Dikurangi 8 dikalikan 4 dikurangi 1 dikalikan 8. Pusing? Bingung?
ketemu RVA berapa? RVB berapa? 6,25. RVA 2,7. Maka kita akan mencari M. Nah, benar ya. Maka M0 sama dengan dulu aja ya. P1 dikalikan 8. N atau plus? Min. I dikalikan 8 kalikan 4 ya. Tengahnya ya. Terus ini ada ke atas plus R V B kalikan ini ada RCA plus apa min? RCA kalikan min P1 min plus 6,25 dikalikan berapa ketemunya? 37,5 min 4 sama dengan min 2,5 sama atau tidak? Sama. Ingat, min ya kan? Maka arahnya dia berlawanan arah jalur. Arahnya dikasih ya. Jelas? Kalau sudah ketemu MA sama dengan 2,5 sama. Lalu kita sudah punya semua reaksi pembuat. Jadi ini yang kita berikan kepada ahli fondasi. Selanjutnya kita akan menghitung momen dan gaya lintang. Menghitung momennya, momen ini harus selalu kalian tentukan. Contohnya kita menghitung M 1 meter atau M0 dulu. M0 sama dengan RVA kalikan 0. Terus min 2,5. Ada momen di sini. Ya. Sama dengan min 2,5 kan baru M1 sama dengan RVA kali min. Apakah kita lihat? Tidak, karena dia sudah momen. Tidak perlu kita kalikan jarak. Kalau momen tidak perlu kita jarak, langsung saja. Ketemu berapa? 2,75 min 2,5 sama dengan 0,5. M2 sama dengan RVA kali 2. Oh, sorry, ini masih belum ya. Masih kurang. Karena masih ada I kan? Min I kalikan 1 kalikan kemudian 2,75 min 2,5 min tengah sama dengan berapa? Min 0,5. Kita langsung lari ke kira-kira ini M0 lagi itu. Misal M5 ya. Misalkan M3 dulu. M3 nanti akan ketemu positif ya. M3 sama dengan RVA dikalikan ya min 2,5 min
dikalikan 3 kalikan 1,5 berapa? RTA berapa? 2,75 kalikan 3 min 2,5 min 1 kali 3 kali 1,5. Ingat? Ayo kalkulatornya keluarkan. Berapa ketemunya? Berapa? 1,25 ton meter. Positif ya? Positif. Ini kalau kita lihat emaknya itu dia ada di 2,5 1,28 ton meter. Hampir sama ya. Lalu kita coba lari ke M0, kira-kira berapa? Di M5 ya. Nanti dia akan turun. Gambarnya S seperti itu ya. M5 maka RVA dikalikan berapa? Mana? Min 2,5 min dikalikan 5 kali 2,5. Betul ya? Sama dengan berapa? 2,5 kalikan 5 min 2,5 min 1 kali 5 kali 2,5. Ya kan berkurang. Oh, sudah ke sana berarti. Min 1,25. Oh, berarti 4 itu berarti ya. Sudah naik berarti ya. Kurang lebih gambarnya akan sama seperti itu. Ini untuk menghitung momen 0 sampai ke 8 nanti kalian hitungnya ya. Nah, kalau kalian lihat ini ya, dia di emaknya itu 2,75 emaknya. Maka kalau kalian hitung perkiraan 1 meter, kalian tidak akan bisa mendapatkan momen maksimum. Wah, susah ya. Saya kalau ini untuk momen. Lalu kita masuk ke gaya lintang. Kalau gaya lintang itu semua gaya vertikal ya, momen tidak dihitung ya. Maka D0 sama dengan 2,75. Kenapa 2,75? RVA kan ke atas ya. D1 sama dengan 2,75 kurangi dikalikan 1 sama dengan 1,75 ton. Jadi yang tidak ada mengatur momen, tapi momen kalian harus memperhatikan memperhatikan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, tak close dulu ya.